Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini kita akan membahas tugas minggu kemarin, yaitu LKS halaman 75 sampai 76, Romawi 2 atau yang bagian B. Silakan dipersiapkan LKS-nya beserta buku tugasnya. Jika ada yang salah, silahkan dibenarkan. Nomor 1. Struktur teks prosedur terdiri atas bagian pendahuluan atau persyaratan tujuan, alat dan bahan yang digunakan, serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2. Teks prosedur digunakan untuk memandu melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur itu merupakan langkah-langkah melakukan sesuatu atau yang memandu. Nomor 3. Bentuk pasif dalam teks prosedur untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal atau membahayakan. Jadi bentuk pasif itu seperti tekan tombol dengan hati-hati, misalnya buka kunci tombol dengan hati-hati, jangan terlalu ditekan. Itu merupakan bentuk pasif agar si pelaku atau si yang melaksanakan, maksudnya yang melaksanakan itu, orang yang melaksanakan itu tidak melakukan kesalahan yang membahayakan. Itu tujuannya. Terus nomor 4, bagian bahan dan alat pada struktur teks prosedur digunakan untuk menghasilkan produk yang baik. Jadi bahan dan alat pada struktur teks prosedur itu tujuannya menggunakan alat dan bahan tersebut untuk apa? Menghasilkan produk yang baik. Nomor 5. Pada struktur teks prosedur yang memiliki penekanan pada keuntungan suatu kegiatan terdapat pada bagian penutup atau kesimpulan. Jadi penutup atau kesimpulan itu merupakan ringkasan dari semua langkah-langkah yang telah digunakan. Itu. Jadi harus ditekan dari alat dan bahan, dan langkah-langkahnya itu disimpulkan menjadi satu kesimpulan dalam penutup atau kesimpulan. Itu jawaban nomor 5. Kita lanjutkan lagi. Nomor 6. Langkah-langkah pada teks prosedur disajikan dalam bentuk uraian dan penomoran. Jadi langkah-langkah pada teks prosedur itu bisa diuraikan, bisa juga dinomorkan, diberi nomor, itu maksudnya. Nomor 7. Bentuk pasif dari kalimat menumis bawang dan bumbu yang telah dihaluskan sampai beraroma harum. Bentuk pasifnya yaitu bawang dan bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai beraroma harum. Itu bentuk pasifnya. Nomor 8. Keterangan yang menjelaskan alat yaitu dengan menggunakan pisau misalnya, itu kan ada keterangan dengan menggunakan, dengan menggunakan. Jadi menggunakannya bisa sendiri ditambah dengan, itu juga bisa dengan menggunakan. Itu. Nomor 9. Gabungan kalimat tunggal karena subjek, predikat, objeknya
yang sama dan disebutkan hanya sekali merupakan jenis kalimat majemuk rapatan. Jadi majemuk rapatan itu sama halnya kalimat tunggal karena subjek predikat objeknya sama, yang disebutkan hanya sekali saja. Misalnya kayak gini, Andi menulis alat dan bahan yang diperlukan. Itu kan kalimat tunggal. Andi menulis alat yang diperlukan. Dan kemudian subjek predikat objeknya sama, terus bawahnya alat atau bahan dituliskan oleh Andi, itu yang sama. Jadi harus dijadikan satu saja. Itu yang disebut kalimat majemuk rapatan. 10. Contoh kalimat perintah yang menggunakan partikel lah, yaitu agar gusi tidak bengkak atau berdarah, pilihlah. Jadi pilihlah itu yang ditambahi dengan partikel lah. Sikat gigi dengan bulu sikat yang halus. Terus contoh lain, gunakanlah bumbu racik agar masakanmu cepat dan beraroma harum. Misalnya kayak gitu. Itu kan menggunakan partikel lah juga. Itu jawabannya. Jika ada yang kurang dimengerti dari 10 soal ini, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Kita akan melanjutkan materi tentang teks prosedur. Jadi untuk tugas ini yang belum mengumpulkan sampai dengan hari ini, saya anggap nilainya 0 atau tidak mengumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat serta dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Semoga kalian juga tetap semangat dalam melaksanakan tugas kalian, yaitu belajar tanpa ada sesuatu yang menghambat semangat kalian atau mengurangi semangat kalian. Hari ini saya akan mengulang materi bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Jadi hari ini isinya materinya yaitu pengulangan materi teks prosedur. Silakan dipersiapkan LKS-nya, dipahami lagi. Jika ada yang kurang kalian mengerti, silakan ditanyakan melalui WA. Yang pertama, kita ulang dulu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi teks prosedur itu merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Hampir sama ya pengertiannya. Nah, yang kedua ini merupakan penjelasan
Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial. Jadi tips yang kalian sering dengar, entah itu tips menghilangkan jerawat, tips mengecilkan perut yang buncit, itu merupakan teks prosedur, sudah termasuk teks prosedur. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas, agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Itu. Apa sih tujuan dari teks prosedur itu sendiri? Tujuan penulisan teks prosedur untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar. Jadi tujuannya itu sangat jelas untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu langkah-langkah, sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca dapat mengikuti langkah atau perintah dengan tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembacanya atau pendengarnya. Jadi kalian kalau mendengarkan di YouTube atau di media-media lain, itu kan sangat jelas sekali ya. Yang pertama, lakukan ini, terus alat dan bahannya sudah dipersiapkan, terus langkah-langkahnya didengarkan sampai langkah-langkah tersebut berjalan dengan lancar, sehingga produk yang dihasilkan pun juga memuaskan itu. Kita masuk ke dalam macam-macam teks prosedur. Teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Ini harus dipahami dulu. Apa sih teks prosedur sederhana itu? Teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Jadi tidak terlalu rumit, tidak terlalu panjang langkah-langkahnya. Contohnya, cara menggunakan kipas angin. Pasti kalian semua bisa menggunakan atau cara mengaktifkan kipas angin itu. Itu kan sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks merupakan prosedur yang di dalamnya terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Jadi kompleks itu kan sangat lengkap sekali ya. Itu contohnya prosedur pengurusan KTP, prosedur pengurusan SIM, akte, atau yang lain. Itu kan sangat banyak yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Mulai minta tanda tangan RT RW, sampai dibawa ke kantor kependudukan. Itu. Jadi langkah-langkahnya itu lebih dari 3 aksi. Sangat banyak. Itu bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, teks prosedur protokol merupakan prosedur atau aksi atau langkah-langkah yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami. Jadi teks prosedur protokol itu langkah-langkahnya itu tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif, jadi bersifat informasi.
dijelaskan secara mendetail sehingga pembaca atau pendengar dapat mudah mengerti langkah-langkah dari teks prosedur tersebut. Mendetail itu sangat jelas. Bersifat objektif atau terbuka, langkah berkelanjutan dengan penjelasan, terus menggunakan syarat atau pilihan. Bersifat universal. Universal itu umum, semua orang mengetahui. Bersifat aktual dan akurat. Bersifat aktual itu terbaru, akurat itu mudah dipercaya. Bersifat logis, masuk akal. Itu merupakan ciri-ciri teks prosedur yang harus kalian mengerti. Jika ada yang belum mengerti dari kata-kata dalam ciri teks tersebut, bisa ditanyakan. Di slide ini juga merupakan ciri-ciri suatu teks prosedur berisi langkah-langkah yang bisa berbentuk paragraf atau berupa poin-poin atau penomoran tadi ya. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan, itu pasti ada. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Berisi informasi yang bersifat objektif, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Jadi, kalau berbentuk poin-poin atau penomoran, itu selalu diberikan penunjuk urutan atau angka. Itu mulai angka nomor 1 sampai angka seterusnya, sampai kegiatan tersebut berakhir atau selesai. Kita masuk ke dalam struktur teks prosedur. Teks prosedur atau strukturnya itu dimulai dari judul. Judulnya mau membuat apa atau tips apa. Itu kalimat pengantar. Kalimat pengantar itu isinya membuka dengan menyampaikan tujuan yang akan dilakukan. Itu kalimat pengantar. Yang ketiga, bahan dan peralatan. Pasti jelas ya, bahan dan peralatan apa yang harus disiapkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan itu. Yang keempat, tahapan proses ditulis secara berurutan. Jadi, langkah-langkah atau tahapan tata caranya itu harus ditulis berurutan, tidak boleh dibalak-balik atau yang satu tertukar atau terlupa dan salah satu yang tertukar atau terlupa. Itu jangan sampai terjadi. Karena apa yang dilakukan oleh pembaca atau pendengar itu sesuai dengan tahapan yang ditulis oleh penulis teks prosedur agar menghasilkan suatu produk yang baik. Di slide selanjutnya ini merupakan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur itu terdapat konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak dijumpai kata konjungsi temporal atau yang disebut kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan dan bersifat kronologis. Kronologis itu urutan waktu, mulai dari awal hingga akhir, itu disebut kronologis. Kata penghubungnya itu seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Kata-kata itulah yang disebut dengan konjungsi temporal, kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan. Dan yang kedua, dalam teks prosedur itu terdapat kata kerja imperatif atau kata perintah.
yang banyak sekali dijumpai, dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur tersebut. Yang ketiga, verba material dan tingkah laku. Itu verba material merupakan sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ikan, haluskan bumbu, dan yang lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku itu merupakan tindakan yang harus diungkapkan. Yang keempat, partisipan manusia. Partisipan manusia itu merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur. Misalnya, kalian mengikuti tata cara yang ada di YouTube. Itu disebut partisipan manusia. Selanjutnya, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Jadi terdapat bilangan angka, misalnya 1, 2, 3 itu sampai berurutan, itu yang disebut dengan penanda urutan. Terdapat kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu berisikan pertanyaan. Jadi interrogatif itu berisikan pertanyaan. Terdapat kalimat deklaratif, kalimat yang berisikan pernyataan. Jadi jangan sampai terbalik. Intro, pertanyaan, dekla, pernyataan. Selanjutnya menggunakan kata teknis. Kata teknis itu seperti tadi. Seperti kata-kata objektif, terus integratif, deklaratif, itu merupakan kata-kata teknis yang kalian harus mengerti makna atau artinya. Menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu kalimat yang berisi membujuk atau mempengaruhi pembaca. Itu. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah itu intonasi pada bagian tengah kalimat meninggi. Misalnya, tutup pintu itu. Itu kan kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya menggunakan intonasi tinggi. Terus yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif untuk proses ya. Penggunaan bentuk pasif untuk memberi saran atau peringatan agar tidak terjadi kesalahan yang membahayakan. Itu penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Alhamdulillah, pengulangan materi teks prosedur dari awal pengertian sampai penggunaan bahasa sudah saya sampaikan. Jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.